Matilah wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz beserta santri-santri dari Pesantren Al-Mustaqim. Seluruh jamaah, hari ini ada kedatangan tamu kita juga dari DKM Masjid Nurul Iman. Selamat datang Bapak. Dan juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sebelum taklim kita mulai, sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang yang telah berwakaf dan berjuang di Mushola Hidayah. Semoga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan yang masih hidup para pejuang-pejuang Mushola Hidayah, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Dan Allah terus istiqomahkan untuk terus bisa memakmurkan Mushola Hidayah tercinta ini. Ala hadhiniyah wa lakum niyatin sholih wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita dengarkan kajian pada malam hari ini pada guru kita Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Pada kami ucapkan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. قال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة بالدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan di dalam kehidupan kita kesehatan wal afiyah, diijabah hajat dan doa kita, sehat wal afiyah sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad qala wasta'in billah wasbir wajtahid وشمر وبادر بأعمال صالحة من قبل ألا تجد إليها سبيلا. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk apapun daripada urusan dan hajat di dalam perjalanan di dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama memberitahu di dalam kehidupan kita senantiasa kita minta tolong kepada Allah. Bahkan walau bimilhi ta'amikum, walaupun hanya sekedar garam di dalam makanan kita, kita meminta kepada Allah. Kenapa? Kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah yang memiliki daripada segala kebutuhan hajat di dalam kehidupan seorang yang beriman atau setiap makhluk, insya Allah yang memberikan dan yang meminta kepada hajat daripada kehidupannya, insya Allah tidak akan dikecewakan. Kalau meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap akan kecewa. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wajtahid, dan bersabarlah dan berjuanglah. Selain kita meminta tolong kepada Allah,
kemudian kita bersabar dalam apa yang kita inginkan dalam perjalanan kehidupan kita, maka perlu ada yang namanya kesungguh-sungguhan. Maka di dalam surah Al-Fatihah sering sekali kita mengulang-ulang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita mengharap atau meminta pertolongan. Maka setiap seorang hamba, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di dalam salatnya membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung menjawab, Athna alayya abdi, lihat hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, Majadani abdi, Maliki yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab, lihatlah hambaku telah memujiku, telah memujaku, atau telah menyanjungku. Sampai dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi. Inilah perbedaan jarak dariku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apapun yang dia inginkan, apapun yang dia permohonkan, maka aku akan kabulkan. Berarti di dalam salat ini satu anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya untuk menggapai daripada seluk-beluk keinginan hajat seorang hamba di dalam kehidupan dunianya. Pengen selesai masalah, banyaki salat. Pengen hajat dikabulkan, banyaki salat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cari pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, wasyammir wabadir bil a'mal, dan bersegeralah di dalam amal soleh, amal kebaikan, min qabli alla tajida ilaiha sabila, sebelum kamu tidak dapat menemukan jalan menuju ke sana. Ke sana di sini apa? Untuk melakukan amal soleh tersebut. Kalau kita sekarang sehat, terpikir di dalam benak kita pengen baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka wajtahid, wabadir, bersungguh-sungguhlah dan bersegeralah kita di dalam melaksanakan bacaan Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena datang suatu waktu nanti kita belum tentu mendapatkan waktu yang sama dengan kesehatan yang sama untuk kita menghayal di dalam kebaikan tersebut. Terkadang apa yang ada di dalam isi otak berbeda, tidak selaras dengan perjalanan langkah kaki atau tubuh kita. Kadang badan pengen tidur, pengen istirahat, tapi mata pengen nongkrong. Akhirnya melek, nggak tidur. Gimana mau tidur? Badan masih di sini. Terkadang pengen makan enak, dia masak sampai jadi makanan yang enak tersebut. Terkadang yang masak pun nggak makan, sampai seperti itu. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan, berikan kita kesehatan, berada dekat di rumah Allah, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa mengabdikan atau mengibadahkan dirinya kepada Allah, sehingga kesempatan seperti itu tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, kata Imam Alwi Al-Haddad,
suasana waktu yang seperti itu tidak akan pernah datang dua kali dengan keadaan yang sama. Waqtanim fashatal mahili, dan ingatlah, luangkanlah waktumu atau rampaslah kelonggaran di dalam kehidupan untuk memperoleh waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyafja'akal ajalu, sebelum ajal merenggut kehidupan engkau. Jadi yang namanya kehidupan ini gak tunggu yang namanya tua, gak tunggu yang namanya datangnya penyakit. Kadang ada yang sehat-sehat saja, umurnya masih muda, tapi tahu-tahu ajalnya lebih dulu datang dalam kehidupannya. Maka ulama mengatakan, rebutlah atau rampaslah kelonggaran waktu sehingga engkau mampu melakukan di dalam kebaikan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sebelum ayyafja'akal ajalu, sebelum kematian merampas daripada kehidupan engkau. Fa innaka gharadul lil afati, karena sesungguhnya dirimu merupakan sasaran bagi berbagai penyakit. Wa hadafun mansubun, dan sebagai target yang dipancarkan di dalam target lisihamil maniyati, dipancarkan daripada target tersebut bagai panah kematian, atau target di dalam panah kematian di dalam kehidupan seorang hamba tersebut. Jadi diri kita ini semuanya calon camat. Apa camat? Calon mati. Makanya ada lagu itu, orang kaya mati, orang miskin, yang tua, yang kecil juga mati. Berarti apa? Semuanya kita calon mati. Maka sebaik-baik kematian itu adalah husnul khotimah, adalah kematian yang diidamkan, didambakan orang-orang yang soleh. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wa innama ra'su malikal ladzi yumkinuka, dan sesungguhnya modal pokok hartamu, wa innama ra'su malikal ladzi yumkinuka an tashtariya bihi minallah, dan sesungguhnya modal pokok hartamu yang dapat memungkinkan bagimu untuk membeli dengannya dari Allah Subhanahu wa taala sa'adatal abadi, akan kebahagiaan selama-lamanya, hadzal umru, yaitu umurmu. Jadi untuk membeli kebahagiaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kehidupan akhirat kita, bukan daripada harta kita, bukan daripada upaya kita, tapi daripada umur yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita yang Allah anugerahkan, itulah yang menjadi modal untuk kita mendapatkan kebahagiaan akhirah yang selama-lamanya. Orang mau kaya di dunia, dia korbankan umurnya. Orang mau makan sekalipun di rumah makan Padang pun dia korbankan yang namanya umurnya. Bahkan mau tidur, nyenyak, istirahat pun yang dia korbankan adalah umurnya. Berarti apa? Yang berpengaruh di dalam kehidupan seorang hamba ini adalah umur, sehingga umur tersebut mampu membeli daripada kebahagiaan dunia, mampu membeli daripada kebahagiaan yang sementara, dan mampu membeli kebahagiaan yang selama-lamanya. Jadi yang namanya umur ini adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai orang yang terkaya sekalipun, mereka berpikir mengumpulkan ilmu
ahli ilmu atau dokter spesialis bagaimana mereka bisa awet muda walaupun umur yang sudah tidak tua lagi. Terbukti sekarang banyak serum atau make up atau obat-obatan bagaimana bisa kencang hidung, bisa mancung, kelopak mata bisa nggak kendor, bahkan pipi bisa montok dan licin. Dia bayar berapapun sehingga seseorang susah membedakan yang mana laki, yang mana perempuan. Kalau kita ke Thailand itu, kalau ada yang manggil berbentuk perempuan, jangan percaya kalau dia perempuan. Jangan-jangan jeruk makan jeruk. Kenapa? Karena teknologi apapun bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia membeli yang namanya kesehatan, yang namanya kebugaran, yang namanya kecantikan, dia beli dengan modal yang namanya uang. Makanya uang ini sayyidul mu'jizat. Sayyidul mu'jizat hadhil zaman. Untuk zaman ini adalah uang. Ada uang, ada duit, ada fulus, mewujud fulus, mulus. Ada duit semuanya mulus. Mafi fulus, mampus katanya. Enggak ada duit semuanya. Fa innaka gharadul lil afati wa haddul mansubul li sihamil maniyati. Maka sesungguhnya setiap diri manusia itu adalah target, sebagaimana target anak panah yang melesat. Wa inna ma ra'su malikal ladzi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatal abadi hadzal umru. Dan sesungguhnya modal pokok untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah yaitu dengan bermodalkan umur. Umur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau antunfiqa awqatahu, di dalam menggunakan waktumu, wa ayyamahu, dan menggunakan hari-harimu, wa sa'atihi, dan waktu-waktumu, wa anfasahu, dan nafas-nafasmu. Maka ulama mengatakan berhati-hatilah engkau di dalam berinfak atau di dalam melakukan di dalam kehidupanmu daripada harimu, daripada waktumu, bahkan daripada napas yang setiap keluar daripada kehidupanmu. Berhati-hatilah fima la khaira fihi wala manfaata, dalam sesuatu aktivitas yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada manfaat. Maka diriwayatkan Al-Imam Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan beliau itu hampir saja menggigit daripada lidahnya di dalam qada'il hajat, di dalam WC, supaya dia tidak melantunkan daripada lidahnya tersebut lafzul jalalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakrin Siddiq masuk ke WC, dia gigit dia punya lidah. Supaya apa? Supaya tidak mengucapkan bertasbih dengan nama Allah di dalam WC tersebut. Sampai seperti itu mereka jaga ihtiraman wa ta'ziman lillahi ta'ala, yaitu menghormati dan mengagungi daripada nama Allah supaya tidak terlafazkan di dalam waktu qada'il hajat. Sampai setiap napas beliau itu tidaklah keluar melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebaliknya, jangankan di WC, di dalam masjid pun juga kadang kita lupa menyebut nama Allah. Buktinya apa? Kira-kira santri yang beberapa puluh ini yang masuk ke masjid dengan baca doa masuk masjid, kira-kira ada berapa orang? Nggak tahu, lupa Zat masuk. Padahal doa keluar masuk masjid itu salah satu ajaran atau yang disunahkan oleh Nabi SAW.
idza dakhala ahadukum al-masjida, apabila salah seorang daripada kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah mendahulukan dengan kaki kanannya dan mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmatmu. Kok pintu rahmat? Padahal kita sudah ada di masjid. Kenapa harus pintu rahmat? Kenapa bukan waktu kita di luar kita meminta pintu rahmat supaya kita bisa datang ke masjid, supaya kita bisa melakukan aktivitas ubudiyah kepada Allah? Karena kita berada di rumah, di luar misalnya, atau di rumah misalnya, maka di luar kita mengucapkan Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Kenapa waktu di dalam masjid kita disuruh mengucapkan Allahumma ftahli abwabar rahmatik, padahal rumah Allah ini sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama katakan, ya betul, di dalam rumah Allah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala halangi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di masjid tapi enggak salat. Tinggal di masjid tapi susah untuk buat amalan. Tinggal di masjid, duduk di masjid tapi susah untuk melakukan amalan-amalan masnunah. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah cucurkan di dalam masjid, tapi orang yang ada di masjid tersebut enggak dibagi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, maka seketika kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang terbesar pada hari tersebut melainkan seorang hamba yang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seketika kita keluar daripada masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita langkahkan kaki kiri. Waktu ke masjid langkahkan kaki kanan. Maka ulama mengatakan kalau orang yang masuk ke masjid saja dianjurkan dengan kaki kanan, seandainya Allah takdirkan waktu dia melangkahkan kaki kanan ajalnya habis, kalaupun dia terjatuh daripada ajalnya tersebut, maka dia jatuhnya tersebut mengarah ke arah depan. Jadi kalau kita berdiri nih, kita kaki kanan kita dulukan, kalau umur kita habis waktu melangkahkan tersebut, terjatuh pun jatuhnya pun arah ke depan. Kira-kira kalau kaki kanan ngejengkang ke belakang mungkin enggak? Enggak. Kenapa? Karena kaki kanan itu identik dengan daya topang tubuh kita. Kalau kita melangkah ke kanan, maka kita akan jatuhnya ke depan. Dan begitu pula sebaliknya. Seketika kita keluar daripada masjid, kita kaki kiri yang kita dulukan, maka otomatis daripada berat tubuh kita ini ke belakang. Kalau ajal menjemput di waktu kaki kiri kita keluar daripada masjid tersebut, maka jatuhnya pun ke dalam masjid. Maka sampai sedetail itu Rasulullah menginginkan daripada setiap langkah yang dia keluar daripada kebaikan, dia masuk daripada kebaikan, seandainya ajalnya tersisa di waktu tersebut pun juga dia masuk ke dalam kebaikan tersebut daripada jatuhnya sekalipun. Bahkan sebaliknya, sewaktu kita masuk ke WC kita kaki kiri, keluar kita kaki kanan, kalau detik-detik ajal menjemput daripada kehidupan kita di waktu kita mau masuk ke WC tersebut, maka kaki kiri waktu masuk itu ajal kemudian habis, maka posisi tersebut pun bisa kita terbalik atau jatuhnya keluar daripada WC. Dan sebaliknya, sewaktu kita keluar daripada WC, kita melangkahkan dengan kaki kanan, dan ajal habis, keluarnya kita dalam keadaan jatuhnya ke depan. Kenapa? Karena kaki kanan lebih dahulu atau lebih berat ke depan
sewaktu kita melangkahkan kaki tersebut. Sampai sekecil itu, sedetail itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memberikan bagaimana di tempat yang baik ada asar, ada kesan atau peninggalan daripada kehidupannya pun juga dengan nihayatuz zain atau kesudahan yang baik di dalam kehidupannya. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, fa iyyaka an tunfiqa awqatahu, maka berhati-hatilah engkau di dalam menggunakan waktumu dan harimu dan jam daripada yang setiap bergulir daripada waktumu, wa anfasu, dan setiap nafas yang mengalir daripada kehidupanmu, maka hendaklah berhati-hati apakah kita gunakan napas tersebut atau waktu tersebut, hari tersebut untuk kebaikan di dalamnya ataupun wala manfaata, ataupun tidak ada yang bermanfaat sedikit pun di dalam waktu hari yang kita gunakan tersebut. Fayatula tahassuraka wa ya'zimuka fayatula tahassuruka wa ya'zima asafuka ba'dal mauti, karena akan lama rasa sesalmu, fayatula, maka akan panjang, tahassuruka, rasa sesalmu, wa ya'zima asafuka, dan akan besar duka ba'dal mauti, duka citamu setelah kematian. Jadi orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di dalam kehidupannya, ulama mengatakan sungguh orang tersebut akan meninggalkan sesuatu yang besar, penyesalan yang besar di dalam kehidupan akhiratnya. Wa idza arafta qadral fa'iti, idza arafta qadral fa'iti wa tahaqqaqat, apabila kamu telah mengetahui kadar ganjaran amal saleh yang terluput dan kamu telah menyaksikannya, wa qad warada innahu tu'radu 'alal insani fid daril akhirati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazaini. Dan sesungguhnya disebutkan di dalam satu riwayat, sesungguhnya akan diperlihatkan kepada manusia di negeri akhirat akan jam-jam, hari-hari orang itu dalam malam-malamnya dan bentuk-bentuk berbagai gudang penyimpanannya, hayati khazaini. Maka Rasulullah katakan, setiap hari, setiap waktu, setiap menit yang dia luputkan daripada kebaikan dari kehidupan amalnya, maka di akhirat nanti dinampakkan serta-merta kepada orang tersebut sehingga timbul penyesalan yang begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak hari ini, mau bila lagi? Kalau bukan waktu ini, mau waktu kapan lagi? Kenapa? Karena pada hakikatnya yang kita tunggu adalah habisnya waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan di dalam kehidupan kita. Maka kalau ada niat kebaikan, semuanya direalisasikan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, bagaimana orang lain bisa mewujudkannya? Kalau orang lain tidak bisa mewujudkannya, bagaimana kita bisa menjadi asbab berjalannya kebaikan tersebut? Kalau kita tidak bisa menjadi asbab kebaikan berjalan daripada berjalannya kebaikan tersebut, minimal kita menjadi pemicu kebaikan tersebut berjalan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan keburukan saja kita bisa menjadi provokator untuk keburukan. Di dalam kejahatan saja kita bisa seakan-akan mengambil andil daripada kejahatan itu sendiri. Buktinya apa? Orang jatuh terkadang karena jatuhnya
jatuhnya terkadang nggak masuk akal, kita bukan malah nolongi, kita malah tersenyum dengan jatuhnya orang tersebut. Kenapa ente tersenyum? Enggak, saya ngelihat ente jatuhnya lucu. Kenapa? Ngejengkangnya kayaknya keren banget, sampai seperti itu. Padahal sesuatu yang enggak baik di dalam kita menyikapinya, tapi kita bisa mengambil andil di dalam satu duka yang diderita oleh orang lain. Kenapa kita tidak mampu menjadikan satu kebaikan wujud di dalam kehidupan kita, walaupun hanya sekedar kita menjadi pemicu api yang kecil saja untuk menjadikan satu kobaran yang besar yang menjadikan makna di dalam kehidupan seseorang itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlalu berekspektasi sehingga semuanya di luar ekspektasi yang kita inginkan. Kita pengen kalau sedekah itu yang keren, yang banyak, yang membuat orang tersebut bangga kalau dilihat oleh orang lain. Tapi terkadang kita lupa dengan sesuatu yang kecil yang kita usahakan untuk orang lain. Walaupun kecil kebaikan tersebut seakan-akan dianggap remeh dengan pandangan mata, kita lupa terkadang yang kecil tersebut mampu menjauhkan diri orang tersebut daripada siksa api neraka. Bahkan dengan kebaikan yang sekecil tersebut mampu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mampu menunda daripada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah ajarkan kita untuk menjadi asbab orang lain beramal, orang lain melakukan kebaikan dengan asbab diri kita. Kalau kita nggak bisa menjadi penghafal Al-Quran, kita jadikan anak kita penghafal Al-Quran. Kalau nggak ada anak kita karena sudah nikah semua, kita jadikan cucu kita atau cicit kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau nggak ada cucu cicit kita, minimal kita cari orang lain atau warga atau tetangga yang mau menjadi hafiz Al-Quran. Kalau nggak ada juga yang mau, karena di sini orangnya semuanya berduit semua, ya minimal cari menantu hafiz Al-Quran. Karena cari menantu hafiz Al-Quran ini sekarang ini mudah. Di mana-mana ada pondok pesantren. Ini bujangan-bujangan semua. Ya Allah. Nikmatnya nikah dengan penghafal Al-Quran ini luar biasa. Kenapa? Al-Quran aja dijaga, apalagi Allah. Kata siapa tuh banyak juga penghafal Al-Quran yang ini. Wa qala idza arafta qadral fa'iti wa takhaqqaqat. Apabila kamu telah mengetahui kadar atau ganjaran amal saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wa tahaqqaqat, yang telah luput dan kamu telah menyaksikannya. Jadi di dalam satu riwayat dikatakan akan ditampakkan daripada setiap waktu atau setiap hari atau setiap malam yang telah hilang daripada kehidupan seorang hamba di akhirat nanti, fi hayatil hazani, yang menjadikan kita dalam kesedihan. Coba waktu yang luang kemarin itu saya gunakan buat berzikir, maka di akhirat ini pasti saya menjadi orang yang begitu senang. Coba kalau waktu di dunia malam-malam gak saya nongkrong, saya baca Al-Quran, pasti saya mendapatkan kebahagiaan di akhirat ini. Semua Allah nampakkan waktu yang telah habis sia-sia di waktu di dunia, di alam akhirat Allah tampakkan semua. Wa qala kullu yaumin wa lailatin arba'u wa ishruna khazanatan bi'adadi sa'atihima, di mana setiap hari semalam terdapat 24 jam penyimpanan daripada sesuai dengan jumlah hitungan jam siang dan
malam. Kullu yaumin wa lailatin arba'atu wa ishruna khazanatan. Jadi ada khazanah. 24 jam itu ada khazanah. Khazanah ini apa? Penyimpanan daripada setiap waktunya maupun malam ataupun siang. Fayarasa akalladhi amila fiha bi ta'atillah. Maka orang itu dapat melihat jam yang ia mengerjakan di jam tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Dia melihat, waktu hari ini, waktu hari Rabu, malam Kamis jam segini saya berada di pengajian di Al-Hidayah. Itu nampak semuanya. Khazanatan mamlu'atan nuran. Maka akan dilihat penyimpanan di dalam penyimpanan akhirat tersebut, dia melihat penuh dengan cahaya daripada amal solehnya. Wallati amila fiha bima'siyati. Sedangkan jam yang ia mengerjakan di jam itu dengan bermaksiat kepada Allah, mamlu'atan zulmatan, maka dia akan nampak jelas di waktu tersebut di dalam penyimpanannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti penuh dengan zulmatan, kegelapan. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin. Dan jam yang ia tidak mengerjakan di jam tersebut dengan suatu ketaatan, wala maksiatin, ataupun tidak juga dia melakukan pada waktu tersebut berbuat maksiat, yajiduha farighatan la syai'an fiha. Maka dia lihat di dalam penyimpanan Allah di waktu tersebut, maka waktu tersebut kosong tanpa ada isi sesuatu apapun. Taat juga enggak dan maksiat juga enggak. Maka waktu tersebutlah seketika kita melihat, maka timbul yang namanya penyesalan di dalam kehidupan di dalam kehidupan akhirat. Faya'idhu tahassuruhu, maka besarlah di dalam penyesalannya. Idza nadhara, apabila dia melihat ilal farighati, waktu-waktu yang kosong di dalamnya tersebut, alla yakuna amila fiha bi ta'atillahi ta'ala, sehingga dia menyangka dan mengira kenapa waktu yang kosong waktu dahulu tidak aku gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajiduha mamlu'atan nuran, maka ia akan, seandainya dia ini berandai, seandainya aku gunakan di dalam ketaatan kepada Allah waktu yang kosong tersebut, fayajiduha mamlu'atan nuran, maka pasti saat ini aku akan melihat gudang yang kosong itu penuh dengan cahaya yang berkilau. Wa ammal lati yajiduha mamlu'atan zulumatan, wa ammal lati yajiduha mamlu'atan zulmatan, dan adapun penyimpanan yang ia menemukannya dalam kondisi penuh dengan kegelapan, falau qudhiya alaihi, maka jikalau ditakdirkan ayyamuta indan nadhari ilaiha, maka jikalau ditakdirkan atas dirinya dapat mati ketika melihat gudang penyimpanan tersebut, minal asafi wal hasari, maka penyimpanan itu karena duka yang mendalam di dalam penyimpanan tersebut. Maksudnya apa? Falau qudhiya alaihi ayyamuta indan nadhari ilaiha minal asafi wal hasari, seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi orang yang meninggal tersebut akan waktu yang pernah dia kosongkan di dalam ketaatan kepada Allah, atau dia lakukan kemaksiatan di dalamnya, sehingga kematiannya tersebut menjadikan dirinya amat menyesal di dalam kematiannya tersebut. Ya, tiba-tiba mati, sedangkan pernah aku melakukan satu amalan yang di dalamnya aku berbuat maksiat, sehingga aku akan menjadi orang yang begitu menyesal di dalam negeri akhirat tersebut. Maka pada intinya
Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menasehati diri kita untuk melakukan waktu kita ini bermaksimal mungkin, semaksimal mungkin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu dan bisa melakukan ketaatan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu di dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah di dalam setiap amalan, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita husnul khatimah di dalam kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah